Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan bernegara dan bangsa. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seseorang mengendara, kendaraan bermotor atau akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau tidak? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara berkendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tata tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian berdasarkan keputusan Kepustakaan Ilmu Hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara, atau itulah traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berdasarkan tepat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Cek. Oke, sini ada info kewarganegaraan. Oke, lanjut. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yaitu A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan.
misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan waktu berlakunya, 1. Ius constitutum, yaitu hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua adalah hukum negatif atau ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya RUU atau rancangan undang-undang. Berdasarkan cara mempertahankannya, 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum pidata, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak, misalnya melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Berdasarkan wujudnya, 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang yang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Berdasarkan isinya, 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terdiri atas A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan, contoh hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut. A. Proklamasi kemerdekaan ialah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
bertempur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Next, dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Karena itu sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makna lembaga peradilan setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga-lembaga negara yang melaksanakan atau yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Oke, selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Ya. Ini juga bisa videonya bisa difokusin dulu tuh membacanya ya, karena kalau saya bacakan nanti terlalu panjang. Oke. Next, klarifikasi lembaga peradilan pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, dan D. Pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi suatu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Perangkat lembaga peradilan. Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional, sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. Peradilan umum. Pada awalnya, peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, yaitu seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Panitera yaitu yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda,
dan panitera muda pengganti, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota atau kabupaten kota dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau Kepres. Sebentar. Next, perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal dengan adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyelidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara. Pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Satu, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, lalu pengadilan tingkat kedua, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah peran lembaga peradilan. Itu ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer,
dan Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, ada berapa persegi pada gambar tersebut? Ini adalah pertanyaan asa otak. Jadi bagi kalian yang bisa menjawabnya, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekian hasil pemaparannya. Semoga dengan pemaparan tadi itu akan berguna untuk para pendengarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.